Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasan baru tahu masa lalu, alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli hafidhahullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum nggak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah. Maka sah. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa nggak hadirin? Dosa nggak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa nggak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil. Hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib, hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shuraih. Al-Imam Haywah bin Shuraih. Ini sedang kajian. Kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata itu ibunya Haywah bin Shuraih rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, "Ya Haywah, pulang sekarang juga." Bahasa kita, ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Ya Allah. Ya Allah, enggak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh, enggak pakai pertanyaan gitu loh. Enggak kasih kertas, teriak tuh ibunya. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Apa kata Haywah?
kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya, pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua, lakukan misi negara tersebut. Iya. Lihat, nggak malu tuh. Nggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat nggak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah nggak tengsin lagi. Apa sih? Masih? Ilfil lah? Enggak. Ilfil bahasa tengsin tuh ya. Udah lama tuh nggak dengar kata tengsin tuh. Iya, iya, anak Jakarta tau lah. Iya, nggak tengsin, nggak malu, nggak minder. Ngamarin ibunya, ya emak bikin malu aku aja. Nih murid-muridku nih, tolong jaga wibawa aku, mak. Enggak bilang gitu. Pulang kita kasih makan ayam, selesai. Karena wajib. Ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kan dakwah fardu kifayah. Hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu fardu ain. Nggak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan likulli qaidatin mustafnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah nggak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami nggak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua? Wajib nggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua nggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya nggak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Butuh dukungan dari suami. Karena kalau suami nggak dukung, susah. Maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasailah akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga. Walaupun itu mertuanya, birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Ibu-ibu? Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua nggak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya nggak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u aula minatarjihi amkan. Menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya,
taat kepada suami, berdalil nggak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua, berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua. Itu kalau udah mentok, misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, nggak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita nggak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok nggak bisa. Jadi istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua, gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh nih caranya gini deh. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget. Birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau Allah bantu, bayangkan makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya. Apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangi ini istri kita. Kan kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi nggak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami tetap menghalangi, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua. Tapi fair. Jadi ini kan diam-diam nih tanpa sepengetahuan suami. Aku mau keluar dulu ya. Ternyata kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh, ke rumah orang tua. Tapi setelah selesai langsung pulang, jangan transit di Tamcit lagi, transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain, insya Allah ini ini gimana bro? Kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat dan kaidah ad-daruratu tuqaddar bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena melarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Harus direnungkan. Dan orang tua punya hak. Kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah. Ada keselarasan, sekufu, selaras. Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa nggak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh? Si Ahmad. Kenapa Pak? Cupu tuh orang, masa malam minggu ngaji gitu. Itu malam minggu tuh cowok dong gitu. Masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu nggak dianggap, tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus harus wanita perhitungkan. Harus, dan para ulama memang mengatakan demikian, dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafa'ah ya. Pertimbangkan, dan dia punya hak. Punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman. Orang tua kita pengalaman.
Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda, kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun. Orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita gitu loh. Kita ahli kimia, orang tua kita punya apotek. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita bisa jadi, dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah. Siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. 3, 2 ini. Oh ya, dompet saya deh, mana saya? Dompet nih. Dah. Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada? 3 nih, ini dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman, antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pinter nih, sama-sama cum laude. Sama-sama IPK 3,9, tapi antum fresh graduated, lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun, dan kursi yang diperebutkan 1, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah, orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit nggak dia. Orang tua saya masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti tuh, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting, orang tua tuh penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi. Tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman, ini kan. Tapi sekali lagi, jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain, ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak? Ibu antum setuju apa enggak? Suruh ketemu. Suruh jalan bareng gitu loh. Ngedate bareng tuh. Sama ibu antum, jangan sama antum. Sama ibu, suruh jalan kemana gitu. Terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum. Dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin. Jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua, mungkin itu.